lagi di sore hari yang indah ini. Bersyukur bahwa Tuhan baik, masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk kembali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai pemuda dan remaja. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Kami ada sampai sore hari ini, dan sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Bahkan kami sebentar mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap hati kami, bahkan pendengaran kami, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, tema firman Tuhan di sore hari yang indah ini adalah bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Ini firman Tuhan yang luar biasa di sore hari yang indah ini bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini, diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara mendengarkan saja. Demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa pada sore hari yang indah ini mengajarkan kita. Kenapa saya katakan bahwa bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Bersukacita di tengah badai corona yang sedang melanda bangsa ini, bahkan terlebih melanda muka bumi ini. Ada dua kategori orang yang percaya kepada Tuhan bersukacita. Yang pertama adalah bersukacita karena tahu firman Tuhan, akan Tuhan yang menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang bersukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka yang jarang datang di rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan, yang 1 bulan sekali, apalagi yang 1 tahun 1 kali datang beribadah di rumah Tuhan. Ini bersukacita. Mereka juga bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena tidak datang lagi di gereja, udah bersenang-senang. Tapi saya tidak akan membahas tentang kategori yang kedua. Kita akan belajar kategori yang pertama adalah bersukacita. Orang yang percaya kepada Tuhan bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Kenapa bersukacita di tengah pandemi COVID-19? Karena firman Tuhan jelas di sore hari yang indah ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Ini saya katakan, sekalipun kita ada dalam badai yang sedang melanda bangsa ini, bahkan muka bumi ini, yaitu COVID-19 atau Corona yang sedang melanda, tidak perlu takut. Tapi firman, kenapa? Karena kita bersukacita. Tapi firman Tuhan mengatakan, karena firman Tuhan mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun berubah. Selanjutnya, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya.
tidak perlu takut. Ini kita bersukacita karena sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam badai, sekalipun dalam keadaan yang sesak, kita bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan-Nya yang menjadi perlindungan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Hari-hari ini saya lihat begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan yang hidup. Kenapa? Mulai takut, mulai panik. Padahal jelas Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepada setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia, yaitu Allah perlindungan dan kekuatan, bahkan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu kata firman Tuhan sangat-sangat terbukti. Ini firman Tuhan begitu luar biasa. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apalagi yang harus kita takuti? Apalagi yang harus kita cemaskan? Tidak ada. Karena jaminan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan, proteksi yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Mazmur 73, Mazmur pasal yang ke-73. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-73. Ayatnya ke-25 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Ini seorang pemazmur. Dia mengatakan bahwa siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hari-hari ini ketika COVID-19 mewabah di muka bumi ini, saya percaya tidak ada satu manusia yang tidak membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Semua membutuhkan Tuhan. Dan ini jelas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Ketika wabah ini, wabah COVID-19 ini terjadi di muka bumi, tidak ada satu manusia yang tidak menginginkan Tuhan. Semua membutuhkan Tuhan. Semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu, minggu yang lalu saya katakan bahwa begitu banyak firman Tuhan di-share hari-hari ini. Begitu banyak kesaksian-kesaksian mulai dibagikan lewat medsos. Baik itu Facebook, baik itu WA dan sebagainya. Dan ini jelas bahwa firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu manusia yang tidak membutuhkan di muka bumi ini. Tapi jangan sampai kita hanya membutuhkan Tuhan ketika kita dalam keadaan yang genting. Kita membutuhkan Tuhan dalam keadaan yang tertekan. Tapi biarlah dalam hal apapun Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya,
Ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun kehidupan ini hancur, sekalipun daging ini habis lenyap, biarlah Tuhan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kita. Biar bumi bergoncang, tetap Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti di muka bumi ini. Sembari kita ikutin saran dan anjuran pemerintah, ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Kita tetap terus percaya bahwa Tuhan menjadi penolong, Tuhan yang tetap terus memproteksi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27, teman-teman katakan begini, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jelas, orang yang jauh dari Tuhan pasti binasa. Dan firman Tuhan katakan, kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat padamu Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini segala pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, ini saya katakan, orang yang jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa akan binasa. Oleh sebab itu jangan jauh dari Tuhan. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terbangun tetap terus kita bangun, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, tidak perlu takut di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, karena jelas firman Tuhan memberikan jaminan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap terus membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita mencintai kita Tuhan. Semakin hari kita mencintai hadirat Tuhan. Semakin hari kita mencintai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mencintai apa yang Tuhan sudah menyatakan lewat hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Segala pujian syukur limpah banyak terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sempurna, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada sampai sore hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan firman-Mu jelas di sore hari yang indah ini mengajarkan kami bahwa kami tetap terus bersukacita sekalipun dalam keadaan yang tertekan, sekalipun dalam keadaan dalam bahaya. Karena firman Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan yang tetap terus menjaga kami, Tuhan yang tetap terus memelihara kehidupan kami. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau lalukan Tuhan badai dari bangsa kami, sehingga dalamnya umat-umat mereka kebebasan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan untuk Tuhan menyelesaikan problem ini, masalah ini, sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh Tuhan medis yang Tuhan pada saat ini di garis depan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dalam kehidupan mereka, agar supaya Tuhan mereka tetap bekerja, mereka tetap melakukan tugas mereka, sehingga nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan, muda dan remaja atau siapapun yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan lewat video ini, Engkau Allah yang memberkati mereka, Engkau Allah yang menjaga mereka, melindungi mereka, agar supaya di hari-hari mendatang kami boleh bertemu penuh dengan sukacita yang daripada